Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 656. Waktu selalu berlalu dalam obrolan ringan. Bi Feiyun berbicara dengan Stephen Lin tentang banyak hal yang terjadi di Wulin akhir-akhir ini. Ada hal-hal besar, dan ada juga beberapa hal sepele. Di antara mereka, yang paling banyak dibicarakan Bi Feiyun adalah bahwa akhir-akhir ini banyak orang menghilang di dunia seni bela diri. Tampaknya pertempuran untuk menyegel raja telah dimulai. Sejak itu, banyak orang yang hilang dalam seni bela diri. Dikatakan bahwa jumlah praktisi seni bela diri telah mencapai ratusan. Ini hanya perkiraan konservatif. Beberapa penjaga tunggal, karena mereka tidak memiliki kerabat atau koneksi sekte, tidak akan peduli bahkan jika mereka menghilang. Oleh karena itu, Bi Feiyun memperkirakan bahwa jumlah sebenarnya orang hilang dapat berlipat ganda. Dulu, orang silat sering menghilang, lagi pula silat itu berbahaya, dan dendam sering terjadi, namun jarang sekali banyak orang yang menghilang seperti saat ini. Karena hilangnya orang-orang ini, samar-samar ada desas-desus buruk di dunia, misalnya ada seseorang bernama organisasi buah, yang suka mengubah tubuh seorang master menjadi sesuatu yang disebut buah, meningkatkan kekuatan. Apakah benar ada yang namanya buah? Bi Feiyun bertanya dengan curiga. Ya, Stephen Lin mengangguk. Klan naga masih memblokade berita buah. Namun, karena sudah ada desas-desus di sungai dan danau, masalah ini tidak boleh disembunyikan. Informasi yang relevan akan diumumkan kepada publik, jadi dia tidak terus menyembunyikannya. Benarkah, memakannya benar-benar dapat meningkatkan kekuatan orang? Bi Feiyun bertanya dengan heran. Ya, dan saya kira kualitas buahnya berbeda, dan tingkat peningkatan kekuatannya juga berbeda. Beberapa Woking peringkat 10 yang menghilang sebelumnya ditangkap oleh orang-orang dari organisasi buah dan disiapkan untuk digunakan sebagai buah. Stephen Lin berkata, mengerikan. Ada hal yang begitu kejam. Jika semua orang berharap menggunakan benda ini untuk membuat diri mereka lebih kuat, bukankah dunia ini akan menjadi dunia di mana orang mengkanibal orang? Bagaimana mungkin klan naga membiarkan organisasi seperti itu ada? Bi Feiyun berkata dengan ngeri. Klan naga sudah menyelidiki organisasi ini, tetapi struktur organisasi ini sangat ketat, dan dia menggunakan buahnya untuk memenangkan banyak orang. Buahnya membuat ketagihan. Begitu kamu memakan buahnya, kamu akan dikendalikan oleh orang-orang dari organisasi buah. Menjadi preman mereka, yang secara langsung mengarah pada kekuatan yang sangat kuat dari organisasi buah, dan klan naga telah menderita beberapa kerugian dalam konfrontasi dengan organisasi buah, kata Stephen Lin. Bahkan jika kekuatannya kuat, bukankah mudah untuk menghancurkan organisasi buah dengan kekuatan klan naga dan mengumpulkan 4 raja naga? Bi Feiyun bertanya dengan cemberut. Apapun yang bisa membuat orang mendapatkan sesuatu dengan cuma-cuma akan dicari. Tidak hanya orang biasa, tetapi juga beberapa orang dalam klan naga akan dicari, kata Stephen Lin. Di dalam klan naga, ekspresi Bi Feiyun berubah, dan dia berkata, maksudmu, seseorang di klan naga bekerja sama dengan orang-orang dari organisasi buah? Ya, tapi orang itu bunuh diri beberapa waktu lalu. Stephen Lin dikatakan, beberapa waktu lalu. Saya tahu siapa itu. Saya mendengar berita bahwa korupsi dan penyuapan ditemukan, jadi saya bunuh diri karena takut akan kejahatan. Saya tidak menyangka itu karena organisasi buah. Mengerikan. Organisasi buah telah menyusup kita berada di klan naga. Bi Feiyun berkata dengan sungguh-sungguh. Hal semacam ini terlalu menggoda orang. Anda tidak perlu berlatih keras, dan Anda tidak perlu terlalu banyak potensi. Jika Anda memakan buahnya, kekuatan tempur Anda akan melonjak dengan cepat. Sulit bagi orang biasa untuk melakukannya menolak godaan seperti itu, kata Stephen Lin. Omong kosong,
apa peningkatan kekuatan tempur yang cepat? Kekuatan tempur apapun yang tidak diperoleh melalui pelatihan adalah palsu. Anda harus tahu bahwa kekuatan tempur mencakup fungsi fisik dan keterampilan tempur. Buah dapat meningkatkan fungsi fisik orang, tetapi tidak ada yang sesuai. Tidak peduli seberapa besar kemampuanmu meningkat, kamu masih hanyalah karung pasir manusia, dan aku tidak percaya hal semacam ini begitu kuat. Bi Feiyun berkata dengan marah, napasnya sedikit pendek, dan terlihat bahwa dia sangat marah tentang buah. Stephen Lin mengambil cangkir teh dan menyesap teh, dan berkata dengan ringan, tidak semua orang dapat memiliki kesadaran ideologis seperti Anda. Semua orang hanya tahu bahwa setelah memakan buah, kekuatan dan kecepatan saya meningkat. Saya tidak perlu untuk membangkitkan seberapa nyaman untuk dapat dengan mudah berdiri bahu-membahu dengan beberapa orang yang terbangun. Jika Anda tidak memiliki keterampilan bertarung yang cukup, maka gunakan kekuatan dan kecepatan Anda untuk menebusnya. Ini adalah pengalaman yang ditinggalkan oleh leluhur Anda. Petik 2. Jika semua orang seperti ini saya pikir, maka seni bela diri ini sudah berakhir. Mulai sekarang, semua orang hanya akan tahu untuk mengejar kecepatan dan kekuatan secara membabi buta, sama sekali mengabaikan keterampilan dan taktik, maka seni bela diri akan kehilangan artinya dan tidak ada yang akan meneruskannya. Di satu sisi, buah ini tidak manusiawi. Di satu sisi, dapat memotong masa depan seni bela diri. Hal semacam ini harus dilarang, dan organisasi buah juga harus diblokir. Jika tidak, jangan hanya seni bela diri negara naga kita, tetapi juga seni bela diri seluruh dunia akan dihancurkan. Apalagi, begitu hal ini jika menjadi populer, orang itu akan menjadi mangsa, dan yang kuat memburu yang lemah untuk menghasilkan buah untuk membuat diri mereka lebih kuat. Dunia ini akan benar-benar menjadi api penyucian di bumi. Bi Feiyun berkata dengan bersemangat, mengepalkan tinjunya. Tuan, jangan bersemangat. Jalan seni bela diri yang benar tidak akan pernah duduk diam dalam masalah ini. Ketika klan naga mengumumkan berita itu kepada pejabat asing, jalan seni bela diri yang benar pasti akan mengumpulkan semua kekuatannya untuk menghancurkan organisasi buah. Luo Jun berkata dengan ramah ke pinggir jalan. Jika Anda takut, beberapa orang seni bela diri dan beberapa sekte seni bela diri juga tergoda oleh buah-buahan. Coba pikirkan, bahkan di klan naga, ada orang-orang dari organisasi buah. Anda dapat menjamin bahwa orang-orang dari organisasi buah memiliki tidak menyusup ke sekte besar dunia. Di antara mereka, Anda tahu, beberapa sekte besar memiliki puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu murid. Jika mereka bekerja sama dengan organisasi buah, mereka secara acak akan menemukan beberapa orang yang tidak terkait di antara para murid untuk dijadikan buah. Siapa yang tahu, jangan katakan selain itu. Mari kita bicara tentang faksi Wudang. Dia hanya menemukan alasan untuk menutup gerbang gunung, dan orang-orang dari organisasi buah langsung memasuki arena untuk menangkap orang dan melatih buah untuk orang-orang tingkat tinggi untuk makan. Siapa yang tahu? Stephen Lin berkata dengan bercanda. Apa yang dia katakan hanyalah mencari contoh dengan santai, tetapi setelah dia selesai berbicara, ekspresi Stephen Lin dan Bi Feiyun berubah pada saat bersamaan. Karena mereka semua berpikir pada saat yang sama bahwa faksi Wudang memang telah menutup gerbang gunung baru-baru ini, dan itu akan berlangsung selama setengah tahun. Stephen Lin dan Bi Feiyun saling memandang. Ini agak ajaib, kata Stephen Lin. Tidak. Bi Feiyun menggelengkan kepalanya berulang kali dan berkata, Sekte Wudang adalah sekte yang terkenal dan baik, dan masih merupakan sekte nomor 1 dalam seni bela diri saat ini. Bagaimana dia bisa berhubungan dengan organisasi buah? Itu benar-benar mustahil. Itu yang saya katakan, tapi godaan buah bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh orang biasa, kata Stephen Lin. Tapi dia adalah sekte nomor 1, dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang saleh. Jadi bagaimana dia bisa memakan hal-hal jahat seperti buah-buahan, kata Bi Feiyun. Saya tidak tahu tentang itu. Stephen Lin mengangkat bahu.
Wajah Bi Feiyun mendung dan tidak pasti. Meskipun dia terus mengisyaratkan pada dirinya sendiri bahwa faksi Wudang tidak mungkin berhubungan dengan orang-orang dari organisasi buah, sungguh aneh bahwa dia tiba-tiba menutup gerbang gunung pada titik ini, dan itu akan bertahan lama. Setengah tahun. Aku akan pergi ke sekolah Wudang. Bi Feiyun membuat keputusan setelah berpikir lama. Apakah kamu gila? Jika organisasi buah benar-benar terhubung dengan faksi Wudang, bisakah kamu masuk atau keluar? Tanya Stephen Lin. Lagi pula, saya adalah seorang guru kaisar. Jika saya menyatakan kepada dunia luar bahwa saya akan mengunjungi faksi Wudang dan memberitahu semua orang bahwa saya telah pergi ke faksi Wudang, orang-orang dari faksi Wudang tidak akan berani melakukan apapun kepadaku, kata Bi Feiyun. Lalu kamu pergi ke sana dengan kemeriahan yang begitu besar, mungkinkah orang lain membiarkanmu melihat kebenaran? Stephen Lin bertanya. Jika dia benar-benar bekerja sama dengan orang-orang dari organisasi buah, akan selalu ada petunjuk yang bisa dideteksi. Saya akan membawa beberapa siswa favorit saya dan membiarkan mereka menyelidiki seluruh faksi Wudang ketika tidak ada orang. Tentu saja, saya selalu percaya dalam hati saya bahwa faksi Wudang tidak akan berhubungan dengan orang-orang dari organisasi buah. Saya hanya melakukan ini untuk membuat diri saya lebih bertekad, kata Bi Feiyun. Maka kamu harus selalu memperhatikan keselamatan, kata Stephen Lin. Jangan khawatir, bahkan faksi Wudang tidak akan berani melakukan apapun padaku di depan umum, kata Bi Feiyun dengan serius. Stephen Lin tidak mengatakan apa-apa lagi. Bi Feiyun adalah orang yang bersedia memberikan segalanya untuk Wulin. Tidak mungkin mencegahnya pergi ke faksi Wudang untuk menyelidiki kebenaran, jadi dia hanya bisa memberkatinya di dalam hatinya. Adapun apakah faksi Wudang benar-benar terhubung dengan organisasi buah, Stephen Lin tidak dapat berbicara banyak tanpa bukti, tetapi praktik penutupan gerbang gunung oleh faksi Wudang memang agak aneh, terutama pada titik ini. Minumlah teh. Bi Feiyun menuangkan secangkir teh untuk Stephen Lin. Baik, Stephen Lin mengangguk dan mengambil cangkir teh. Waktu berlalu dalam sekejap mata, dan langit tiba-tiba menjadi gelap. Suara Chen Xiaoxia datang dari luar pintu kamar. Tuan, saudara-saudara, keluarlah untuk makan. Suara itu terdengar seperti ibumu akan berdiri di depan pintu rumahmu dan meneriakimu ketika kamu pergi bermain ketika kamu masih muda, dan ada sedikit desakan masuk kelembutan. Ayo pergi, biarkan kamu mencicipi keterampilan memasak Xiaoxia malam ini. Bi Feiyun berkata sambil tersenyum. Oke, Stephen Lin mengangguk, lalu mengikuti Bi Feiyun ke halaman. Sebuah meja telah disiapkan di halaman, dan ada berbagai macam hidangan indah di atas meja. Chen Xiaoxia mengenakan celemek dengan bunga matahari di atasnya, berdiri di samping meja, menyilangkan tangannya di celemek, dan berkata kepada semua orang sambil tersenyum, cepat. Datang dan makan selagi panas. Petik 2. Duduk, kata Bi Feiyun. Stephen Lin duduk bersama Bi Feiyun, lalu mengambil sumpit dan memasukkan sepotong daging babi rebus yang dimasak oleh Chen Xiaoxia ke dalam mulutnya. Daging babi rebus meleleh di mulut, tidak berminyak sama sekali, dan lebih baik daripada kebanyakan daging babi rebus yang dimakan Stephen Lin. Stephen Lin menatap Chen Xiaoxia. Murid pertama Bi Feiyun ini sangat pandai memasak. Tapi, bisakah orang seperti itu benar-benar bertarung? Bab 657. Stephen, apakah kamu masih terbiasa makan? Chen Xiaoxia memandang Stephen Lin dan bertanya dengan senyum di wajahnya. Bagus sekali, Stephen Lin berkata dengan serius. Yang terbaik jika kamu menyukainya. Aku akan sering datang untuk makan di masa depan. Hal favoritku adalah memasak. Aku tahu banyak trik. Kamu harus mencobanya lebih sering. Itu akan membuatmu berlama-lama dan lupa untuk pergi. Petik 2 titik. Tanda seru petik 2, kata Chen Xiaoxia. Meskipun Stephen Lin tahu bahwa Chen Xiaoxia mengacu pada memasak, dia selalu merasa bahwa kata-kata Chen Xiaoxia agak ambigu,
tetapi dia masih tersenyum dan mengangguk, menunjukkan bahwa dia pasti akan datang lebih banyak ketika dia bebas. Pada saat ini, pintu halaman didorong terbuka dari luar. Seorang pria kurus berusia 40-an masuk dari pintu. Pria ini juga mengenakan jubah kuno berlengan panjang di hari yang panas, membungkus tubuhnya dengan erat, dan mengenakan topi agak bundar di kepalanya. Tidak ada ekspresi di wajah pria ini. Ketika lorong masih berjarak 1 atau 2 meter dari meja, pria ini menghadap Bi Fei Yun, mengepalkan tinjunya, mengangkatnya tinggi-tinggi, lalu membungkuk dalam-dalam kepada Bi Fei Yun, dan berkata, "Guru, aku kembali." Petik 2. Kamu datang ke sini dengan makan, kan? Ayo makan di meja, kata Bi Fei Yun sambil tersenyum. Ya, guru. Pria itu mengangguk, lalu duduk di hadapan Bi Fei Yun. Ziming, izinkan saya memperkenalkan Anda, ini murid kedua saya, Li Jiangwo. Bi Fei Yun memperkenalkan. Li Jiangwo. Stephen Lin mau tidak mau melihat lebih dekat pria yang baru saja muncul. Pria ini memiliki aura dingin di sekujur tubuhnya, yang sama sekali tidak cocok dengan karakteristik nama Li Jiangwo. Li Jiangwo melirik Stephen Lin, dan sedikit mengangguk sebagai salam. Jiangwo, ini Stephen Lin, orang yang bersinar dalam pertempuran terakhir untuk menyegel raja. Bi Fei Yun memperkenalkan. Dimengerti, Tuan, kata Li Jiangwo dengan tenang seperti sebelumnya, seolah tidak ada gangguan di hatinya. Kakak kedua berbeda dari bos. Dia memiliki temperamen yang lebih dingin dan sangat sopan. Di antara semua muridku, dialah yang paling menghormati gurunya. Dia telah membuka sasana seni bela dirinya sendiri di ibu kota kekaisaran dan telah rumahnya sendiri. Dia sesekali datang ke tempatku. Ayo makan, kata Bi Fei Yun. Itu tidak buruk. Stephen Lin tersenyum dan mengangguk. Li Jiangwo memegang mangkuk dan makan dengan serius dengan kepala menunduk. Dia tidak menjawab sepatah kata pun, dan tidak bermaksud berbicara dengan Stephen Lin, seperti pria kayu. Chen Xiaoxia mengeluarkan ikan yang baru dikukus dari dapur. Setelah melihat Li Jiangwo, Chen Xiaoxia tersenyum dan berkata, "Jiangwo, mengapa kamu tidak membawa putramu ke sini? Aku sudah lama tidak melihatnya." Petik 2 titik. Kata Li Jiangwo dua kata biasa keluar. Bukankah sekarang sudah malam? Buku apa yang masih kamu baca? Kamu hanya tidak ingin aku bermain dengan putramu yang berharga, Sedikit aneh. Chen Xiaoxia mendengus. Li Jiangwo menunduk dan tidak menjawab. Stephen Lin sedang mengobrol dengan Bi Fei Yun sambil mengamati pria bernama Li Jiangwo ini, tetapi dia tidak menemukan banyak. Pria ini makan dengan kepala menunduk dari awal sampai akhir, dan hanya mengambil makanan di depannya, dan dia tidak bergerak saat makan. Sangat disiplin. Setelah makan semangkuk nasi, Li Jiangwo juga mengemasi mangkuk dan sumpitnya dan membawanya ke samping untuk mencuci sendiri mangkuk dan sumpitnya. Setelah menyelesaikan ini, Li Jiangwo dengan hormat membungkuk kepada Chen Xiaoxia, berterima kasih padanya atas makanannya yang lezat, dan kemudian Li Jiangwo dengan hormat membungkuk pada Bi Fei Yun, mengucapkan selamat tinggal pada Bi Fei Yun dan pergi. Anak kedua hidup sangat baik dan sangat bodoh, sehingga istrinya sering tidak tahan dan dia akan mengusirnya dari rumah. Setiap dia diusir dari rumah, anak kedua akan datang ke tempat saya untuk makan malam. Dia pasti diusir dari rumah hari ini, kata Bi Fei Yun sambil tersenyum. Ini menarik. Stephen Lin tertawa. Murid-murid saya semua memiliki kepribadian mereka sendiri, dan saya tidak akan mencoba mengubah kepribadian mereka. Beberapa orang dapat menerimanya, dan beberapa orang tidak bisa, tetapi jadi apa, mereka hanya ingin menyukainya, kata Bi Fei Yun. Aku setuju dengan apa yang kamu katakan. Apa yang kamu suka adalah hal yang paling penting. Jika kamu tidak bisa hidup seperti yang kamu suka, maka hidup tidak ada artinya, kata Stephen Lin dengan serius. Tapi, di dunia ini, siapa yang benar-benar bisa hidup sesuka mereka? Bi Fei Yun berkata dengan emosi. Stephen Lin tersenyum, sangat sulit untuk hidup seperti yang Anda inginkan, belum lagi banyak pria biasa yang memimpikannya mobil sport,
tetapi berapa banyak yang benar-benar mampu membeli mobil sport. Pada akhirnya, tidak banyak orang yang harus mengubah dirinya dan menganiaya diri sendiri demi kenyataan. Setelah makan, Stephen Lin mengucapkan selamat tinggal pada Bi Feiyun dan yang lainnya, lalu berjalan keluar halaman. Li Sina mengirim Stephen Lin ke pintu. "Kamu mengikuti Bi Laoxue dengan baik, kesempatan seperti itu jarang terjadi," desak Stephen Lin. "Bos, aku tahu, setelah aku kembali, tidak ada yang bisa menyakiti nyonya," Li Sina berkata dengan serius. Menurutnya, dia hanya bisa menjadi pengawal Yao Jing di masa depan, karena Stephen Lin tidak membutuhkan pengawal. "Baik." Stephen Lin mengangguk. Li Sina jelas tidak tahu bahwa dia dan Yao Jing telah bercerai, itu sebabnya dia mengatakan kata-kata seperti itu. Dia tidak repot-repot menjelaskan apapun, Li Sina secara alami akan mengerti ketika dia kembali. Jika Tuan Bi benar-benar pergi ke faksi Wudang, dia harus membawamu untuk menemaninya. "Kita harus melindungi keselamatan Tuan Bi ketika saatnya tiba," kata Stephen Lin. "Aku tahu." Li Sina mengangguk. Setelah mengobrol beberapa kata, Stephen Lin mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Waktu berlalu dalam sekejap mata, dan pada hari ini, perjalanan bisnis Hong Zizhao tiba. Untuk hari ini, keempat Raja Naga sedang dalam perjalanan bisnis, dan bahkan Raja Naga Hitam, yang jarang muncul, membunuh penjahat di luar negeri untuk membuktikan bahwa dia tidak berada di kerajaan naga. Pagi ini, 4 Raja Ratu Naga utama semuanya berkumpul di markas klan naga. Setelah Hong Zizhao secara singkat menjelaskan pekerjaan yang relevan, dia keluar ditemani oleh 4 Ratu Raja Naga. Dengan level Hong Zizhao, kali ini dia pergi dengan sekretaris pendamping dan 8 petarung naga. Total ada 10 orang, masing-masing dalam 3 mobil. Hong Zizhao duduk di gerbong tengah, dan Stephen Lin, sebagai konsultan keselamatan yang bertanggung jawab atas keselamatannya, juga duduk bersama Hong Zizhao. Semua petarung naga duduk di 2 mobil di depan dan belakang, termasuk 3 Raja Naga cadangan. Seharusnya relatif aman untuk pergi dari markas ke bandara. Tindakan pencegahan Imperial Capital lebih baik daripada kota-kota lain di bawah, jadi mereka mungkin tidak akan memilih untuk melakukannya dalam perjalanan ke bandara. Kemungkinan besar, mereka harus melakukannya. Di kota Xiahai, suara Ouyang Seng datang dari earphone Stephen Lin. Stephen Lin tidak berbicara, tetapi melihat keluar jendela. Di luar jendela ada rumah yang tidak terlalu tinggi. Di ibu kota kekaisaran, rumah tidak bisa dibangun terlalu tinggi. Ini berbeda dengan kota Xiahai. Kota Xiahai penuh dengan gedung bertingkat tinggi. Menurut yang lain, gedung bertingkat lebih cocok untuk konstruksi penyergapan. Namun, Stephen Lin selalu merasa ada yang tidak beres. Dia tidak tahu banyak tentang Tulong, tapi dia tidak mengira Tulong tidak akan melihat bahwa itu adalah jebakan. Jika diketahui bahwa itu adalah jebakan, apakah pembunuh naga itu benar-benar akan muncul? Apakah mereka benar-benar ingin membunuh Hong Zizhao seperti yang dikatakan Xiao Chentian? "Apa yang kamu pikirkan?" Hong Zizhao tidak bisa menahan diri untuk bertanya melihat Stephen Lin tetap diam. "Tidak." Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Operasi ini adalah yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Belum lagi Raja Naga, bahkan Raja Naga lainnya telah meninggalkan kerajaan naga untuk pertama kalinya. Tulong pasti tidak akan melepaskan kesempatan yang begitu bagus. Ya, ketika saatnya tiba, pertarungan akan benar-benar dimulai. Saya harap Anda dapat membunuh beberapa penjahat lagi yang membunuh naga itu. Hong Zizhao berkata sambil tersenyum. Belum pernah terjadi sebelumnya. Stephen Lin tertegun sejenak, dan bertanya, bukankah semua Raja Naga telah meninggalkan negara ini sebelumnya? Tentu saja tidak. Sudah ditetapkan oleh pejabat tingkat tinggi sebelumnya bahwa keempat Raja Naga tidak boleh meninggalkan negara pada waktu yang sama. Tepatnya, salah satu dari 4 Raja Naga harus selalu berada di markas naga untuk berjaga. Kali ini, untuk melenyapkan naga,
Keempat Raja Naga terlebih dahulu mereka semua menjauh dari markas sekaligus, kata Hong Zizao. Tidak semuanya di markas. Setelah Stephen Lin mendengar ini, kilatan cahaya melintas di benaknya, dan kemudian dia berkata dengan bersemangat, jika orang-orang dari organisasi pembunuh naga menyerang markas saat ini, bukankah tidak akan ada satu di markas besar yang bisa bersaing dengan mereka? Kekuatan untuk melawan. Kamu terlalu banyak berpikir. Hong Zizao tersenyum dan berkata, bahkan tanpa penjagaan Raja Naga, markas besar klan naga tidak bisa dihancurkan. Markas besar dilengkapi dengan banyak senjata laser, dan masih banyak pertempuran, apalagi keamanan ibu kota kekaisaran jauh dari sebanding dengan tempat lain. Bahkan jika Tulong dapat melancarkan serangan ke markas, mereka sadar akan kemungkinan untuk melarikan diri. Satu-satunya hasil mereka adalah dimusnahkan di markas. Mereka tidak akan sebodoh itu. Petik 2. Stephen Lin mengerutkan kening. Meskipun kata-kata Hong Zizao penuh percaya diri, dia tidak pernah percaya bahwa tidak ada yang tidak bisa dihancurkan di dunia ini. Jika dia membunuh naga, dia akan menjadi klan naga yang keluar untuk pamer dengan Raja Naga pendukungnya. Direktur Departemen Propaganda, di satu sisi adalah markas besar klan naga, yang melambangkan wajah naga klan. Jika dia diminta untuk memilih, dia pasti akan memilih markas klan naga, karena markas klan naga saat ini tidak diragukan lagi adalah waktu yang paling kosong. Jika itu benar-benar menyerang markas klan naga, dan menyebabkan sejumlah korban, atau bahkan membunuh orang tingkat tinggi, maka pukulan terhadap prestise klan naga pasti tidak sebanding dengan membunuh direktur Departemen Propaganda. Dapat dikatakan bahwa selama orang-orang dari organisasi pembunuh naga memasuki markas klan naga dan membunuh satu orang, mereka akan dianggap sukses. Saya pikir orang-orang dari organisasi pembunuh naga lebih cenderung menyerang markas, kata Stephen Lin dengan wajah serius. Kenapa menurutmu begitu? Ini tidak mungkin. Hong Zizao menggelengkan kepalanya. Semakin tidak mungkin, semakin besar kemungkinan itu akan terjadi. Jika saya seorang pembunuh naga, saya pasti akan memilih untuk menyerang markas naga saat ini ketika markas naga paling kosong. Ini pasti akan memiliki pengaruh yang lebih besar daripada membunuh kamu. Tanda seru petik 2, kata Stephen Lin. Lebih besar dari membunuhku. Hong Zizao sangat kesal ketika mendengar kata-kata Stephen Lin, karena dia juga salah satu pemimpin puncak klan naga. Meskipun dia tidak berada di puncak, jika dia terbunuh, pengaruhnya akan menjadi besar. Bagaimana bisa tidak dibandingkan dengan dampak menyerang markas Dragon Clan. Jangan terlalu banyak berpikir. Hong Zizao melambaikan tangannya dan berkata, beri Tulong 100 keberanian dan mereka tidak akan berani melakukan apapun di ibu kota kekaisaran, pergi saja ke Haixi untuk memanennya. Petik 2. Setelah selesai berbicara, Hong Zizao menutup matanya, sepertinya dia tidak ingin mendengar apa yang dikatakan Stephen Lin. Bab 658. Stephen Lin melihat arlojinya, sudah lebih dari setengah jam sejak mereka meninggalkan markas. Stephen Lin melihat keluar jendela, konvoi telah memasuki bandara melalui jalur khusus, dan pesawat khusus yang disiapkan untuk perjalanan ini telah berhenti tidak jauh. Stephen Lin mengambil ponselnya dan mengirim pesan ke Ma Hou, memintanya untuk mengingatkan Departemen Keamanan Klan Naga bahwa dia harus lebih waspada. Ma Hou tidak menanggapi pesan Stephen Lin, dan Stephen Lin menelepon, tetapi Ma Hou juga tidak menjawab, seolah dia sedang sibuk. Stephen Lin sedikit tidak sabar, dan hanya ingin menelepon Zhao Jianlin, tetapi iring-iringan mobil berhenti. Itu di sini. Hong Zizao membuka matanya dan berkata, Stephen Lin tidak punya pilihan selain meletakkan teleponnya, membuka pintu dan keluar dari mobil. Petarung naga juga turun dari mobil depan dan belakang, dan mengepung mobil Hong Zizao. Hong Zizao turun dari mobil dan berjalan menuju pesawat yang dikelilingi oleh semua orang. Stephen Lin menatap beberapa Raja Naga cadangan lainnya, dan 3 lainnya saling memandang, dan kemudian datang ke sisi Stephen Lin.
Saya pikir para pembunuh naga lebih mungkin menyerang markas naga. Stephen Lin berkata dengan suara rendah. Apa yang kamu pikirkan? Ouyang Seng mengerutkan kening dan berkata, klan naga telah didirikan selama bertahun-tahun, dan tidak ada yang berani menyerang markas. Kekuatan pertahanan di dalamnya sangat kuat. Bahkan jika itu adalah pasukan modern, mungkin butuh waktu lama. Hanya waktu yang bisa menerobos. Kualifikasi apa yang dimiliki Tulong untuk menyerang markas klan naga? Menurutmu mengapa Tulong akan menyerang markas klan naga? Tanya Ling Guan. Saya pikir manfaat menyerang markas klan naga jauh lebih besar daripada pembunuhan Hong Zizhao. Selain itu, markas klan naga sekarang kosong, dan keempat raja naga tidak ada, yang memberi mereka peluang yang sangat bagus untuk menyerang. Kata Stephen Lin. Maka kamu terlalu banyak berpikir, markas klan naga tidak boleh kosong, bahkan jika keempat raja naga tidak ada, markas klan naga masih merupakan benteng yang sulit ditembus, bahkan jika pembunuh naga memiliki 10 nyali, mereka tidak akan berani menyerang markas klan naga, karena itu berarti bunuh diri. Sulang menggelengkan kepalanya. Saya pikir perlu untuk menunda operasi ini. Kita bisa kembali ke markas Dragon Clan secara diam-diam dan menunggu di markas selama sehari. Jika pihak lain tidak menyerang, kita akan pergi ke kota Siahai. Bukankah pertemuannya bahwa Direktur Hong akan hadir besok? Ini benar-benar tepat waktu, kata Stephen Lin. Apakah kamu gila? Kami pergi hari ini untuk membiarkan para pembunuh naga menyerang kami. Jika kami tidak pergi, para pembunuh naga akan merindukan kami. Bagaimana kami bisa mendapatkan pahala? Bagaimana kami bisa membiarkan eselon atas menambahkan Raja Naga kelima? Ini adalah kesempatan langka bagi kami harus menangkapnya sendiri. Bagaimana kami bisa menyerah atas inisiatif kami sendiri? Ouyang Seng berkata dengan wajah gelap. Stephen Lin mengerutkan kening, dia merasa lamarannya sangat bagus, dan itu adalah persiapan ganda, tetapi jelas bahwa 3 orang di depannya tidak setuju dengan sudut pandangnya. Ayo pergi, jangan buang waktu, kata Ouyang Seng, berjalan ke arah pesawat. Jangan berpikir bahwa kamu adalah satu-satunya yang pintar. Ada begitu banyak ahli strategi di klan naga. Mereka telah menghitung semua kemungkinan untuk operasi ini, dan tidak akan ada yang salah. Kata Ling Guan, dan berjalan maju. Sulang mendengus, tidak banyak bicara, dan berjalan maju bersama Ling Guan. Setelah hening sejenak, Stephen Lin menyusul tim besar itu. Dikawal oleh sekelompok personel keamanan, Hong Zizhao naik ke pesawat. Ini adalah jet bisnis klan naga, khusus digunakan untuk perjalanan kader senior. Hong Zizhao duduk di sofa empuk dan menggeliat dengan nyaman. Pintu kabin tertutup perlahan, dan pesawat mulai meluncur perlahan. Di mana Stephen Lin? Ouyang Seng tiba-tiba bertanya. Banyak orang di kabin melihat posisi lain. Aku tidak punya di sini. Aku juga tidak punya di sini. Semua orang berteriak. Stephen Lin sudah pergi. Hong Zizhao bertanya dengan heran. Ya, Kepala Hong, Stephen Lin sudah pergi. Ouyang Seng berkata dengan sungguh-sungguh. Apa maksudnya? Kenapa dia tiba-tiba menghilang? Tanya Hong Zizhao. Dia mungkin berpikir bahwa otaknya lebih pintar dari semua wadah pemikir dari klan naga. Kamu orang yang merasa benar sendiri, Kepala Hong, dia meninggalkan pos misinya tanpa izin. Masalah ini harus dihukum berat oleh atasan. Kata Ouyang Seng. Saya pasti akan melaporkan kepada atasan saya. Ini terlalu banyak. Tugas sudah dimulai, dan dia bahkan pergi tanpa izin. Orang yang tidak terorganisir dan tidak disiplin seperti itu tidak berhak tinggal di klan naga kita. Hong Zizhao membenci Said. Sudut mulut Ouyang Seng sedikit melengkung, memperlihatkan senyum pemenang. Dia tidak menyangka Stephen Lin akan meninggalkan pos misi tanpa izin. Dilihat dari penampilannya, dia harus sangat yakin bahwa Tulong akan menyerang markas klan naga, jadi dia tidak naik pesawat. Stephen tidak ada hubungannya dengan itu. Lagi,
dan semua pujian akan menjadi miliknya dan dua orang lainnya dalam keadaan seperti itu. Bahkan jika Xiao Chen optimis tentang Stephen Lin harus dihukum berat, jika tidak Yang Mulia juga akan sangat dirugikan. Stephen Lin ini hanya merugikan diri sendiri. Kebanggaan di hati Ouyang Zheng tidak dapat ditingkatkan. Pesawat naik ke langit dan akhirnya menuju kota Xiahai. Stephen Lin berdiri di bandara, menyaksikan pesawat di langit menghilang di depannya, tanpa ekspresi lain di wajahnya. Dia telah memutuskan bahwa Tulong dapat menyerang markas klan naga, dan ketika membujuk orang lain sia-sia, dia hanya dapat memilih untuk tinggal sendiri. Itu pertaruhan besar, dan jika Tulong akhirnya menyerang Hong Zizhao, itu berarti dia kalah taruhan. Dengan label pergi tanpa izin, bahkan dengan jaminan Xiao Chen, Stephen Lin akan dikeluarkan dari klan naga. Jika Tulong tidak menyerang Hong Zizhao atau markas klan naga, maka Stephen Lin akan kalah taruhan, dan topi desersi masih ada di kepalanya. Hanya ketika Tulong menyerang markas klan naga, maka dia tidak akan dicap sebagai AWOL, dia akan menjadi pahlawan klan naga, dan dia akan memenangkan pertarungan posisi Raja Naga. Stephen Lin memiliki keegoisannya sendiri, jadi dia memilih untuk melepaskan jalan yang relatif stabil. Dia ingin mengandalkan pembunuhan naga untuk terbang ke langit, dan ingin menjadikan semua orang yang membunuh naga sebagai layanan berjasanya. Tentu saja, dia juga memberi Ouyang Zheng dan yang lainnya kesempatan untuk memilih, tetapi tidak ada yang mau mempercayai penilaiannya. Stephen Lin tidak tahu apakah penilaiannya benar atau tidak, dan hasil akhirnya hanya bisa diserahkan kepada Tulong. Stephen Lin menyalakan rokok untuk dirinya sendiri, dan tidak lama kemudian, sebuah mobil berhenti di depan Stephen Lin. Stephen Lin masuk ke dalam mobil dan menuju markas besar klan naga. Saat ini, markas Dragon Clan sudah sibuk. Sinar matahari menyinari bangunan futuristik ini, dan pantulan cahaya dari kaca di dinding membuat bangunan ini semakin megah. Radius 1 km termasuk area markas Dragon Clan, dikelilingi oleh tanaman hijau dan jalan aspal yang indah. Ada juga lapangan basket, lapangan sepak bola, dan kolam renang yang bisa digunakan oleh anggota Dragon Clan. Di tempat seperti ibu kota kekaisaran di mana setiap jengkal tanahnya mahal, nilai total di sekitar markas klan naga sudah melebihi 100 miliar. Hanya ada satu pintu masuk ke markas Dragon Clan yang terletak di barat daya, dan pintu masuk tersebut dijaga oleh para pejuang Dragon Clan, serta terdapat meriam laser di dinding sekitarnya. Meriam laser semacam ini mungkin tidak terlihat bahkan di kamp militer, karena benda ini lebih canggih dan lebih kecil dari meriam laser yang dipasang oleh pasukan biasa. Itu berasal langsung dari pabrik militer tercanggih di Kerajaan Naga. Keluarga Naga. Saat ini, sebuah truk penyiram dengan lampu kuning kecil berkedip datang tidak jauh dari sana. Musik yang menenangkan diputar di mobil kuning kecil itu. Kendaraan ini rutin memercikkan air ke seluruh area markas Dragon Clan setiap hari. Bodinya jauh lebih besar dari penyiram biasa, dan tangki air di bagian belakang juga lebih besar. Mobil berhenti di gerbang pintu masuk. Seorang anggota klan naga berjalan ke mobil dengan senjata laser di punggungnya dan melirik orang-orang di dalam taksi. Pengemudi di dalam taksi adalah wajah yang tidak asing lagi, dan dia ada di shift hari ini. Wang Tua, hari ini masih tepat waktu seperti biasa. Anggota klan naga menyapa pengemudi sambil tersenyum. Lao Wang menoleh dan menatapnya dengan ekspresi kusam. Anggota klan naga hanya merasa ada yang tidak beres, ketika tiba-tiba, kepala manusia muncul dari kursi kopilot. Kepala manusia ini menatap lurus ke arahnya. Ada cahaya aneh di mata itu. Seluruh mata tampak berubah menjadi pusaran air, membuat orang tenggelam ke dalamnya sekaligus. Wajah anggota klan naga awalnya tegang, lalu dia menjadi sedikit linglung karena suatu alasan. Dengan musik di alat penyiram, matanya menjadi kusam sedikit demi sedikit dan akhirnya menjadi persis seperti Lao Wang. "Bisakah kami lewat?" tanya kopilot. "Ya." Anggota klan naga mengangguk, lalu keluar dari mobil dan berkata kepada orang di gardu jaga di sebelahnya,
pemeriksaannya benar, ayo pergi. Petik 2. Saat kamu kembali, bunuh orang di gardu jaga. Kata orang di kopilot. Dimengerti. Kata anggota klan naga, berbalik dan berjalan menuju gardu jaga. Pada saat yang sama, tuas rem dinaikkan. Alat penyiram melaju ke depan, dan orang di kopilot memegang ponsel dan berkata, apakah pemantauan sudah selesai? Sudah selesai, layar di pintu masuk terkunci. Kata telepon. Pria di kursi pengemudi tersenyum, menatap monitor di sebelahnya, dan memberi isyarat kemenangan ke monitor. Seluruh departemen pemantauan tidak menanggapi, karena dalam pandangan mereka, gambar di pintu masuk tetap seperti beberapa detik yang lalu. Pada saat yang sama, terdengar suara tembakan samar dari dalam gardu jaga. Alat penyiram akhirnya memasuki area di mana markas naga berada. Masih jauh dari sini ke markas klan naga, pipa air di alat penyiram mulai menyemprotkan air. Setelah air menyembur ke tanah, mulai cepat berkarat dan menyusup ke bawah tanah. Musik yang menenangkan bergema di jalan aspal, dan ada sedikit kesemutan di udara, dengan bau yang tidak sedap. Pada akhirnya, mobil berhenti di gerbang markas Dragon Clan. Dilarang parkir di depan gedung markas, mengemudi. Di kejauhan, seorang penjaga dengan senjata laser di punggungnya berteriak keras. Pria yang duduk di kopilot truk penyiram menyeringai, mengeluarkan remote control di depan orang lain, dan menekannya. Halo, klan naga, kami di sini. Pria di kopilot berkata sambil tersenyum. Bersenandung, terdengar suara teredam, dan lingkaran cahaya biru menyebar dari alat penyiram. Dalam sekejap, semua suplai energi di seluruh markas naga terputus. Bab 659. Diam. Itu sangat sepi. Pada saat ini, gedung markas Dragon Clan yang semula ramai tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Tampilan LED di dinding dan berbagai perangkat elektronik di lobi semuanya kehilangan fungsinya pada saat bersamaan. Penjaga yang berdiri di pintu melihat situasi ini dan segera mengangkat senjatanya. Dengan keras, jendela alat penyiram ini dengan cepat naik. Orang-orang di dalam mobil, angkat tangan dan keluar dari mobil. Para penjaga meraung keras, dan pada saat yang sama mendekati alat penyiram dengan senjata di tangan. Pada saat ini, penutup bundar di atas ember besar di belakang alat penyiram tiba-tiba terbuka, dan kemudian sebatang tongkat tebal terangkat dari ember. Setelah tongkat itu keluar dari ember, dengan cepat berubah bentuk, dari tongkat menjadi senapan mesin berat dalam sekejap. Senjata, tembak, teriak seorang penjaga. Penjaga lainnya menarik pelatuk senjata laser di tangan mereka. Bang bang bang. Sinar-sinar laser jatuh pada alat penyiram. Lampu laser ini meninggalkan bekas hitam hangus pada alat penyiram, tetapi tidak menembus badan alat penyiram, bahkan jendela. Pada saat yang sama, senapan mesin kaliber besar yang telah disiapkan menembak langsung ke arah para penjaga. Bang bang bang. Dalam sekejap, setidaknya selusin penjaga tertembus peluru. Tiba-tiba, semua penjaga di pintu jatuh ke tanah. Para penjaga yang semula berada di dalam gedung semuanya membatalkan rencana mereka untuk bergegas keluar dari gedung, bersembunyi di dalam gedung dan menggunakan gedung tersebut sebagai penutup untuk menembaki alat penyiram. Namun, alat penyiram tidak tahu terbuat dari bahan apa, tetapi alat penyiram itu benar-benar memblokir semua sinar laser. Setelah beberapa putaran tembakan, alat penyiram tidak mengalami banyak kerusakan kecuali beberapa bekas hitam hangus. Di aula, seseorang berteriak, di mana meriam laser, mengapa tidak ada gerakan? Sumber energi terputus, dan meriam laser tidak dapat ditembakkan. Seseorang menjawab, cepat dan kembalikan mereka ke kekuasaan. Teriak seseorang. Meriam laser besar yang awalnya dipasang di atas gedung semuanya tidak berguna saat ini. Senjata laser berbeda dengan senjata laser. Senjata laser dapat menyimpan energi di magasin, tetapi senjata laser tidak bisa. Karena energi yang dibutuhkan oleh senjata laser terlalu kuat, saat ini tidak ada bahan yang dapat menyimpan energi sekuat itu. Oleh karena itu,
Setiap laser meriam perlu dihubungkan ke sumber daya, dan energi dikompresi dan diubah oleh perangkat khusus, dan akhirnya sinar laser destruktif dipancarkan dari moncongnya. Sekarang, karena seluruh klan naga telah terputus, semua meriam laser ini memiliki menjadi besi tua. Saat ini, pria dalam posisi kopilot mengambil howitzer. Senapan mesin berat di ember menembak dengan liar, menekan semua daya tembak di dalam gedung. Pria itu memutar jendela mobil, lalu mengarahkan moncong howitzer ke aula di lantai pertama. Dengan 2 poni, 2 granat berguling dan terbang ke aula. Ada granat, perhatikan penutupnya. Teriak seseorang. Semua orang bergegas mencari perlindungan. Ledakan. 2 ledakan keras terdengar dari lobi di lantai pertama. Ledakan besar menghancurkan semua jendela di sekitarnya, dan pada saat yang sama meledakkan banyak benda di seluruh aula. Banyak orang langsung terbunuh, dan beberapa orang yang melarikan diri dengan bersembunyi di balik bunker terkena gelombang kejut. 7 lubang tersebut adalah berdarah. Kekuatan pertahanan di lantai pertama dimusnahkan hampir seketika. Dengan keras, pria di kopilot menendang pintu alat penyiram dan melompat keluar dari mobil. Pada saat yang sama, di pintu masuk dan keluar ember, sesosok tubuh keluar dari ember dan melompat ke tanah. Sebanyak 11 orang berdiri di depan markas naga. Pasokan energi naga akan dipulihkan dalam 2 menit, dan angkatan bersenjata terdekat akan tiba di sini dalam 2,5 menit. Kita memiliki sisa waktu sekitar 3 menit dalam hidup kita. 3 menit, cukup untuk melakukan banyak hal. Saudara, bunuh sekarang, atas nama membunuh naga. Bunuh klan naga, teriak pria di kursi pengemudi. Bunuh klan naga. Semua orang berteriak dan bergegas menuju gedung markas klan naga. Kecepatan orang-orang ini sangat cepat, mereka bergegas masuk langsung dari pintu depan, kemudian bertemu langsung dengan para penjaga yang telah dibom. Penjaga klan naga ini sama sekali bukan lawan dari orang-orang dari organisasi pembunuh naga. Setiap anggota organisasi pembunuh naga adalah orang yang kuat. Mereka dengan mudah lolos dari sinar laser dan membunuh penjaga klan naga hampir dalam sekejap. Pertemuan tunggal. Ada naga yang kuat dari semua lantai yang bergegas ke lantai pertama untuk mendukung, tetapi orang-orang ini sangat kuat sehingga tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Bahkan Wu Qing dari peringkat ke-7 atau ke-8 hanya bisa sedikit menunda laju serangan orang-orang ini. Situasi seperti itu membuat semua orang mengerti bahwa 11 orang yang membantai naga kemungkinan besar semuanya adalah Raja Perang. Lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik tingkat Raja bela diri membunuh di sebuah gedung. Tanpa daya tembak modern yang cukup untuk menekan mereka, mereka hampir tak terkalahkan. Tujuan dari selusin atau lebih pembangkit tenaga listrik tingkat Raja bela diri ini sangat jelas. Mereka pergi ke atas, bertemu dewa dan membunuh dewa, bertemu setan dan membunuh setan. Mereka hanya memiliki satu tujuan, yang merupakan perintah tertinggi di atas. Level tertinggi dari klan naga dikumpulkan di komando tertinggi. Meskipun tidak semuanya ada, pasti akan ada orang di antara mereka. Bunuh. Pria yang duduk di kopilot meraung dan melemparkan kepala manusia naga yang kuat ke samping. Jelas bahwa dia adalah panglima tertinggi serangan ini dan yang paling kuat. Dia mati di bawah tangannya kebanyakan orang. Sekelompok orang ini bertarung dari lantai 1 ke lantai atas, dan akhirnya sampai di sebuah pintu besi besar yang telah ditutup. Di belakang gerbang besi adalah markas tertinggi klan naga, tempat level tertinggi klan naga berada. Masuk, teriak seseorang. Semua orang meraung dan bergegas menuju gerbang besi, lalu menyerang gerbang besi itu bersama-sama. Bang bang bang, gerbang besi mengeluarkan suara keras dan bergetar hebat. Beberapa bagian terus berjatuhan dari pintu besi. Semua orang menyerang seperti orang gila, dan mereka hanya memiliki satu tujuan, yaitu level tertinggi klan naga di belakang gerbang besi. Tanpa perlindungan dari 4 Raja Naga, begitu orang-orang ini menerobos gerbang besi ini,
mereka dapat dengan mudah membantai level tertinggi dari klan naga. Setelah ini terjadi, reputasi pembunuh naga akan bergema di seluruh dunia. Saat ini, hanya 1 menit telah berlalu sejak serangan dimulai. Efisiensi 11 orang ini sangat mengerikan. Kecepatan mereka sangat cepat sehingga beberapa orang kuat di klan naga tidak punya waktu untuk datang dari tempat lain. Jika tidak, masih banyak raja perang di klan naga. Jika semuanya muncul di sini, itu bisa menghentikan 11 orang ini. Gerbang besi terus-menerus dihancurkan, dan waktu juga sedikit maju. Setiap detik waktu berarti gerbang besi semakin dekat untuk dihancurkan sepenuhnya. Mata semua orang merah, seolah-olah mereka telah disuntik dengan stimulan, dan pembuluh darah di lengan mereka menonjol, dan beberapa dari mereka bahkan terbelah dengan darah yang keluar sedikit demi sedikit. Ketika waktunya mencapai 1 menit 30 detik, disertai dengan suara keras, gerbang besi itu akhirnya tidak dapat menahan serangan badai dari orang-orang ini, dan jatuh ke tanah. Di belakang pintu, beberapa anggota klan naga mengepung seorang lelaki tua dengan senjata laser di tangan mereka. Orang tua ini tidak lain adalah salah satu dari 5 tetua klan naga. Matahari tua, Sun Haiseng. Penatua Sun tidak memiliki banyak ekspresi lain di wajahnya. Dia memandang orang-orang di depannya dengan wajah dingin dan berkata, "Karena kamu telah masuk ke sini, itu berarti jalan buntu." Petik 2. Bisa membawamu untuk dimakamkan bersamanya adalah kematian yang layak. Orang yang menjadi kopilot sebelumnya berkata dengan senyum lebar. 20 detik, jika kamu tidak bisa membunuhku, kamu harus mati, kata Sun Haiseng. 20 detik sudah cukup, saudara-saudara, bunuh dia dan tinggalkan namanya dalam sejarah. Pria di kopilot itu berteriak dan memimpin untuk bergegas menuju Sun Haiseng. Penjaga Sun Haiseng melangkah maju dan berdiri di depan Sun Haiseng. Ini adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Bela Diri, dan itu lebih dari cukup untuk melindungi keselamatan Sun Haiseng di markas klan naga setiap hari. Namun, menghadapi 11 pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Bela Diri di depannya, dia tidak yakin. Pada saat ini, sesosok bungkuk tiba-tiba muncul di belakang penyerang. Kecepatan orang ini sangat cepat, dan dia langsung menyerbu penyerang dalam beberapa kali menghindar. Yang pertama menanggung beban adalah penyerang terakhir. Pria itu mengepalkan tinjunya dengan tangan kanannya dan meninju lawan tepat di belakang. Pria itu mendengus teredam, dan terbang ke depan seperti bola meriam, mengenai penyerang di depannya. Pada saat yang sama, sosok bungkuk itu langsung membunuh orang lain di sampingnya tanpa ragu-ragu. Kecepatannya sangat cepat. Dia adalah cepat, dan reaksinya sangat sensitif. Setelah dengan mudah menghindari serangan lawan, dia melontarkan pukulan kuat lainnya, membuat penyerang terbang. Itu adalah pemandangan yang sangat mengejutkan untuk memukul kedua penyerang dengan 2 pukulan, tetapi para penyerang tidak peduli sama sekali. Mereka hanya memiliki satu tujuan, dan itu adalah untuk membunuh Sun Haiseng. Melihat para penyerang semakin dekat dan dekat dengan Sun Haiseng, sosok bungkuk itu tiba-tiba melompat, dan seluruh tubuhnya melewati kepala para penyerang, lalu memeluk Sun Haiseng sekitar 2 meter jauhnya. Dia menghadapi penyerang yang terburu-buru, mengepalkan tinjunya dengan satu tangan, dan menghancurkannya ke tanah dengan sekuat tenaga. Ledakan. Suara keras datang dari tanah, dan kekuatan yang kuat menghancurkan tanah dalam sekejap. Seluruh tanah dimulai dari kepalan tangan dan dengan cepat hancur dan runtuh ke arah depan. Sebongkah batu jatuh ke lantai bawah. Retakan datang ke kaki para penyerang dalam sekejap mata. Beberapa orang bereaksi sedikit lebih lambat dan jatuh ke bawah dengan tanah yang runtuh. Di tanah, dia menggunakan gaya reaksi untuk membuat dirinya bangkit, dan kemudian bergegas menuju Penatua Matahari. Apa yang masih kamu lakukan dalam keadaan linglung, bukankah targetnya ada di sini? Kata sosok bengkok itu dengan dingin. Penjaga di sekitarnya dengan senjata laser bereaksi dan dengan cepat mengarahkan senjata mereka ke orang-orang di udara. Bang bang bang, tembakan terdengar,
dan para penjaga dengan keahlian menembak yang sangat akurat ini dengan mudah memukul penyerang yang tidak dapat bergerak di udara. Pada saat yang sama, lampu di komando tinggi tiba-tiba menyala, semua mesin kembali beroperasi, dan meriam laser ringan menonjol dari dinding, mengarah ke penyerang. "Bunuh mereka semua," kata Old Sun tanpa ekspresi. Bang bang bang, sinar laser keluar, langsung menghancurkan semua penyerang menjadi saringan. Bab 660. Tidak ada niat untuk meninggalkan sesuatu yang hidup. Singkatnya, bunuh semua penyerang. Ini adalah pembunuhan yang menentukan oleh level tertinggi dari klan naga. Raja bela diri yang kuat dengan jumlah 11 tidak memiliki kesempatan untuk berjuang ketika menghadapi pasukan pertahanan internal klan naga. Ini adalah penindasan mutlak manusia oleh teknologi modern, dan penindasan ini tidak dapat diubah karena jumlah orang. Pria bungkuk itu berdiri di depan Sun Haiseng, punggungnya menghadap Sun Haiseng. Meski tidak melihat wajah orang ini, Sun Haiseng sudah tahu siapa dia. Hanya satu orang yang akan menjadi seperti ini saat menggunakan jurus unik. Namun, yang mengejutkan Sun Haiseng adalah sosok bungkuk itu perlahan berdiri tegak di depannya, dan kemudian seluruh orang itu mulai menjadi sedikit lebih muda. Ketika pihak lain memalingkan wajahnya, Sun Haiseng menemukan bahwa pihak lain telah sepenuhnya berubah kembali ke penampilan sebelumnya. "Ziming, bukankah kamu butuh 2 atau 3 hari untuk pulih dari gerakan unik ini di masa lalu?" Sun Haiseng bertanya dengan heran. Orang yang tiba-tiba muncul dan memblokir serangan organisasi Tulong adalah Stephen Lin. Dia bergegas kembali ke markas klan naga dari bandara, tapi tiba-tiba itu agak terlambat. Orang-orang dari organisasi pembunuh naga telah melancarkan serangan ke markas klan naga. Untungnya, dia akhirnya menyusul dan menunda pembunuh naga untuk berhenti serangan untuk waktu puluhan detik. Jangan remehkan puluhan detik ini, justru karena keterlambatan puluhan detik inilah nyawa Sun Haiseng terselamatkan. Jika tidak, bahkan jika Sun Haiseng memiliki perlindungan dari pembangkit tenaga listrik tingkat Martial King, dia hanya bisa mati dalam akhir. Organisasi pembunuh naga berasal dari pusat kekuatan tingkat Wuang. Saya menjadi semakin mahir dalam trik ini, Stephen Lin menjelaskan. Tentu saja, faktanya bukan itu yang dijelaskan Stephen Lin. Tingkat fusi antara tubuhnya dan kerangka mekanik semakin tinggi. Gao, setiap saat pintu dibuka, perubahan fisik akan menjadi lebih ringan dan lebih pendek, dan waktunya akan dipersingkat, jadi sekarang dia telah membuka 4 pintu, dan waktu untuk menjadi orang tua Reyot telah dipersingkat menjadi sangat singkat. Stephen Lin tahu bahwa ini adalah efek dari obat rahasia Senong, jika tidak, menilai dari kemajuan fusi normal, akan membutuhkan setidaknya 1 tahun baginya untuk sepenuhnya berintegrasi dengan kerangka mekanik. Obat rahasia Senong, yang berasal dari Kaisar Wu, telah membawa terlalu banyak perubahan pada Stephen Lin, dan perubahan ini terus-menerus, yang sangat menakutkan. Menjadi lebih mahir, bisakah kamu mempersingkat waktu penuaan? Sun Haiseng bertanya dengan rasa ingin tahu, seolah dia benar-benar lupa tentang serangan tadi. "Ya." Stephen Lin mengangguk. "Langkah ajaib," Sun Haiseng berkata dengan emosi. Saat keduanya mengobrol, sekelompok petarung naga bergegas masuk dari pintu. Di antara orang-orang ini adalah raja perang yang kuat, dan orang-orang biasa yang dilengkapi dengan senjata laser. Mereka bergegas ke markas komando tinggi dan menemukan bahwa markas komando tinggi berantakan, dan sebuah lubang besar bahkan pecah di tanah. Pada saat yang sama, tubuh yang tertusuk dan patah berserakan di mana-mana. Semua orang di komando tinggi lega bahwa Tuan Sun aman dan sehat. Pada saat ini, terdengar semburan suara mesin yang rendah di luar jendela, dan pada saat yang sama terdengar suara baling-baling pesawat. Stephen Lin pergi ke jendela dan melihat keluar. Sejumlah besar angkatan bersenjata telah tiba, termasuk kendaraan lapis baja, helikopter, dan semuanya. Saat ini, sekitar 2 menit seharusnya sudah berlalu sejak serangan dimulai. Pasukan bersenjata milik Departemen Darurat ini datang dengan cepat,
tetapi serangan organisasi pembunuh naga terlalu cepat dan tiba-tiba. Jika Stephen Lin tidak datang, maka Sun Haiseng akan mati. Namun, bahkan jika Sun Hai hidup dan mati, anggota organisasi pembunuh naga ini pasti tidak akan memiliki jalan keluar. Mereka tidak memiliki cara untuk mundur dari sini tanpa terluka. Pusat kekuatan tingkat Raja Bela Diri dikirim ke kematian, tetapi juga ke menyerang markas Dragon Clan, hanya dengan satu tujuan, yaitu membunuh orang-orang berlevel tinggi yang duduk di markas tersebut. Setelah orang-orang tingkat tinggi terbunuh, dampaknya akan sangat besar, jauh melampaui apa yang bisa ditandingi oleh 11 pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Bela Diri. Panggil pemimpin pertama dan kedua dari semua departemen ke pertemuan No. 1 untuk mempersiapkan pertemuan. Selain itu, biarkan Maho membawa orang untuk membersihkan tempat kejadian. Sun Haiseng memberi perintah kepada bawahannya satu persatu. Setelah itu, Sun Haiseng memandang Stephen Lin dan berkata, "Kamu ikut aku ke ruang konferensi." Petik 2. Ya, Stephen Lin mengangguk dan mengikuti Sun Haiseng ke ruang konferensi No. Pada saat yang sama, di pesawat yang terbang ke kota Xiahai. Koresponden di pesawat datang ke Hong Zizhao dengan tergesa-gesa dan berkata dengan penuh semangat, "Direktur Hong, baru saja mendapat kabar bahwa 11 prajurit dari organisasi pembunuh naga menyerang markas dan membunuh 52 anggota klan naga. Dalam waktu singkat, mereka membobol komando tertinggi." Apa? Hong Zizhao tiba-tiba berdiri dari kursinya. Pada saat yang sama, Ouyang Seng dan yang lainnya berdiri dengan kaget. Untungnya, Stephen Lin tiba tepat waktu dan menghentikan penyerang. Old Sun di komando tertinggi tidak terluka. Saat ini, para eksekutif tingkat tinggi sedang mengadakan pertemuan di ruang konferensi 1, lanjut koresponden. Bagaimana ini bisa terjadi? Ouyang Seng berteriak tak percaya, para pembunuh naga sedang mencari kematian, jadi mereka akan menyerang markas, otak mereka rusak. Ayo kembali. Hong Zizhao berkata dengan suara yang dalam, Tulong telah melancarkan serangan, tetapi itu tidak menargetkan kita, dan kita tidak perlu terus pergi ke kota Xiahai. Insiden serius seperti itu terjadi di markas, saya harus segera kembali. Ya, itu koresponden mengangguk dan pergi. 3 Raja Naga belakang, Ouyang Seng, Ling Guan dan Sulang, semuanya terdiam saat ini. Pada saat ini, mereka sudah mengetahui keseriusan masalah ini. Stephen Lin menghentikan serangan Tulong sendirian, dan dia mengambil semua pujiannya sendiri. Ini memberi Stephen Lin modal yang cukup untuk menjadi Raja Naga kelima. Tidak ada yang hadir dapat bersaing dengannya. Beberapa orang saling memandang, dan mereka semua melihat gangguan di mata masing-masing. Stephen Lin telah mengingatkan mereka sebelumnya bahwa Tulong mungkin akan menyerang markas klan naga. Pada saat itu, mereka semua berpikir bahwa Stephen Lin berbicara tentang malam yang liar. Tanpa diduga, Tulong benar-benar menyerang markas klan naga. Jika mereka mendengarkan Stephen Lin, maka bagian dari kredit ini dapat menjadi bagian dari mereka. Sudah berakhir. Ling Guan menunjukkan senyum yang menyedihkan. Menurut pendapatnya, mereka tidak lagi memenuhi syarat untuk memperebutkan posisi Raja Naga. Belum. Ouyang Seng menggertakkan giginya dan berkata, "Jika kamu ingin menjadi Raja Naga, kamu harus mengikuti ujian potensial. Jika kamu gagal melewati ujian potensi, kamu tidak bisa menjadi Raja Naga. Tetapi jika kamu mau untuk lulus uji potensi, Anda harus menjadi Dewa Perang." Stephen Lin belum menjadi Dewa Perang. Oleh karena itu, dia tidak memenuhi syarat untuk uji potensi. Bahkan jika klan naga membuat pengecualian untuk melakukan uji potensi untuknya, dia terbangun dengan sifat ganda, dan kecepatan kemajuannya lebih cepat dari kita, tetapi langit-langitnya belum tentu tinggi, dan potensinya mungkin tidak dapat memenuhi persyaratan. Oleh karena itu, kita masih memiliki ada peluang. Ouyang Seng kata-kata menyalakan kembali api harapan di mata dua lainnya. Jika tes potensi Stephen Lin gagal memenuhi standar, tidak peduli berapa banyak pujian yang dia buat,
dia tidak akan bisa menjadi Raja Naga. Tes potensial adalah tes yang dilakukan oleh klan naga untuk memastikan bahwa Raja Naga memiliki kemampuan untuk menjadi 10 dewa perang teratas di masa depan. Mereka tidak akan membiarkan Raja Naga menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat dewa perang sederhana. Mereka membutuhkan Raja Naga memiliki potensi untuk menjadi 10 dewa perang teratas. Oleh karena itu, jika Anda ingin menjadi Raja Naga, seseorang harus menjalani ujian potensial. Ling Guan, Ouyang Seng, dan Sulang semuanya telah diuji, dan mereka hasil tes memenuhi standar, yang berarti bahwa dia mungkin menjadi salah satu dari 10 dewa perang di masa depan. Meskipun Stephen Lin juga terlambat Bulong Wang, tetapi dia belum mencapai level dewa perang, jadi dia belum melakukan tes potensial, dan ini sekarang menjadi satu-satunya tantangan bagi Ouyang Seng dan yang lainnya. Mereka hanya bisa berdoa agar Stephen Lin gagal dalam ujian potensial, sehingga kesempatan mereka akan datang. Hong Zizhao duduk di kursinya dengan wajah muram, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Pesawat berbalik dan terbang ke arah bandara ibu kota Kekaisaran. Saat ini, di markas Dragon Clan, banyak yang membersihkan lapangan. Ma Hou adalah pemimpin tim, dia mendatangi mayat dan berlutut untuk melihat mayat itu. Wajah mayat itu masih berekspresi ganas, dan matanya merah dan merah. Ma Hou sedikit mengernyit, mengeluarkan botol kecil dan pisau dari tubuhnya, dan langsung membedahnya di tempat. Di sisi lain, di ruang pertemuan satu, semua pemimpin puncak dari berbagai departemen berkumpul di sini. Setiap orang memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Ini adalah pertama kalinya sejak berdirinya klan naga, markas tersebut telah dikalahkan menjadi komando tinggi. Di masa lalu, sebenarnya ada beberapa orang yang tidak tahu apa yang disebut penyerangan di markas, tapi itu lebih seperti lelucon. Menjadi tua saja, jika ini masalahnya, itu pasti akan menjadi hal yang paling memalukan. Klan naga selama bertahun-tahun. Eksekutif tingkat tinggi mereka sendiri terbunuh secara adil di markas mereka sendiri. Ketika dikatakan demikian, wajah klan naga musnah. Memikirkan hal ini, orang mau tidak mau melihat ke arah Stephen Lin yang sedang duduk dalam posisi tertentu. Pada saat ini, semua orang tahu bahwa kemunculan Stephen Lin lah yang menghentikan para penyerang, yang akhirnya memungkinkan Old Sun bertahan sampai energinya pulih. Tanpa Stephen Lin, Old Sun pasti akan dibunuh oleh pembunuh naga. Dapat dikatakan bahwa Stephen Lin lah yang sendirian menarik klan naga keluar dari jurang kehilangan muka. Sehubungan dengan rumor baru-baru ini tentang Raja Naga kelima, banyak orang percaya bahwa setelah kejadian ini, Stephen Lin mungkin menjadi pesaing terkuat untuk Raja Naga kelima. Namun, banyak orang masih memiliki keraguan di benak mereka. Misalnya, Stephen Lin diperintahkan untuk melindungi Hong Zizhao untuk pertemuan di kota Xiahai. Mengapa dia tiba-tiba muncul di markas klan naga dan menyelamatkan Sun Haiseng yang hampir terbunuh? Apakah itu semua kebetulan, kecelakaan, atau apa? Banyak orang memiliki ekspresi aneh di wajah mereka, tetapi ekspresi Stephen Lin normal, dan tidak mungkin untuk melihat apa yang dia pikirkan saat ini. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.